Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini merupakan video UAS untuk mata kuliah Bina Bicara. Adapun kasus yang kita identifikasi yaitu anak yang bernama Mutmainnah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir baru 23 Juni 2010, agama Islam, nama TK atau SD, SDLB Negeri Baru. Anak ini kelas 3 SD yang merupakan anak tunarungu. Adapun data orang tua yaitu nama ayah Irwan, tempat tanggal lahir baru 4 Mei 1989, usia 32 tahun, pendidikan SMA. Adapun data ibu yaitu Siska dan tempat tanggal lahir baru 6 November 1990. Usia 28 tahun, pendidikan SMP. Adapun riwayat anak yang kita identifikasi yaitu subjek bernama Mutmainnah yang lahir di Baru pada tanggal 23 Juni 2010 dan sekarang bersekolah di SDLB Baru. Subjek tinggal bersama orang tua kandung yaitu Bapak Irwan dan Ibu Siska dan juga dua tantenya yang bernama Nurul Indriani dan Pratiwi. Subjek atau Mutmainnah memiliki satu saudara tiri yang bernama Alia yang tinggal terpisah. Subjek pernah mengalami sakit seperti muntaber, demam tinggi selama 2 minggu dan di usia 3 bulan yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Adapun riwayat kelahiran yang kita identifikasi yaitu sebelumnya ibu subjek atau ibu Mutmainnah tidak pernah mengalami keguguran atau subjek merupakan anak yang diinginkan. Subjek atau Mutmainnah dilahirkan di rumah sakit dan dibantu oleh bidan dengan kelahiran normal. Adapun riwayat makanan ini, riwayat makanan anak yang subjek Mutmainnah seperti minum ASI pada umur 2 tahun dan mulai minum susu kaleng pada 2 hingga 4 tahun. Identifikasi toilet training di mana anak tidak memiliki hambatan atau bisa disebut sama dengan anak pada umumnya. Perkembangan seperti tengkurap, merangkak, duduk, subjek sama dengan anak pada umumnya. Adapun keterlambatan yang disebabkan karena ketidakmampuan anak dalam mendengar. Sama seperti anak lainnya yang berusia 9 tahun, anak sudah mampu melakukan kegiatan buang air besar dan buang air kecil, makan dan berpakaian dengan mandiri. Adapun faktor sosial dan personal, subjek atau Mutmainnah memiliki hubungan yang baik dan kasih sayang dengan ayah dan ibunya. Sikap orang tua subjek sangat baik dengan berusaha memenuhi sebuah kebutuhan anak. Adapun riwayat pendidikan di sini anak bernama Mutmainnah tidak mengikuti jenjang sekolah TK. Dalam melakukan identifikasi dan asesmen terhadap subjek yaitu Mutmainnah, kami menerapkan metode seperti kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memfokus pada pengamatan. Dalam kegiatan identifikasi dan asesmen, kami melakukan seperti observasi, wawancara, perintah, dan memberi tes kepada anak. Proses observasi dilakukan di 2 tempat yang dimana yaitu di sekolah dan di rumah subjek. Wawancara dengan guru dan orang tua subjek dan memberikan tes kepada subjek yaitu anak Mutmainnah. Pun laporan hasil identifikasi dan asesmen pada tanggal 15 hari Jumat, di mana tanggal ini merupakan tanggal observasi sebelumnya yang pernah dilakukan, dan tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, tanggal 18 Oktober, di mana tanggal 18 Oktober ini kita melakukan identifikasi dan asesmen kepada anak tunarungu, dan pada tanggal 11 di sini tanggal 11 November kami melakukan tes instrumen atau kata lembaga dan beberapa proses selanjutnya seperti program pembelajaran pada anak. Selanjutnya instrumen wawancara yang kami lakukan kepada 2 narasumber yaitu
ibu subjek, ibu Siska, dan ibu guru subjek. Pada hasil wawancara dengan ibu subjek yaitu ibu Siska, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu hambatan bicara mulai dideteksi pada usia 2 hingga 3 tahun karena sang ibu memiliki rasa curiga pada anaknya yang hingga usia sekian masih tidak memiliki kosakata yang dikuasai. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa anak tersebut mengalami ketunarunguan. Selain ketunarunguan, organ bicaranya normal. Hingga saat ini, komunikasi atau cara berkomunikasi ibu dengan anak yaitu melalui mimik wajah, gerakan tangan, maupun dengan menjelaskan gerakan bibir ketika berbicara atau dengan bahasa isyarat ibu. Selanjutnya, wawancara kami dengan narasumber kedua yaitu guru subjek, di mana disimpulkan bahwa pada saat dilakukan tes artikulasi, anak mampu mengikuti tes yang diberikan berupa gerakan-gerakan pada organ artikulasi. Namun jika sudah pada tahap penyebutan huruf, anak benar-benar tidak mampu. Ada suara yang keluar dari mulut tapi dengan pelafalan yang salah. Ketidakmampuan anak menyebutkan huruf atau kata ini disebabkan ketunarunguan yang dialami ketika diarahkan untuk mengikuti suatu penyebutan. Anak akan mengikuti bagaimana gerakan mulut meski dengan pelafalan yang tidak tepat. Dari hasil instrumen identifikasi ABK tunarungu, kami mendapatkan dari hasil tes yang diberikan melalui 3 tahap observasi, wawancara, dan perintah, ditemukan kemampuan dan ketidakmampuan anak. Anak sama sekali tidak dapat mendengar suara. Hal ini terbukti ketika kita berbicara di tempat yang tidak terlihat oleh anak, maka dia tidak akan tahu bahwa ada yang bersuara. Anak juga tidak mampu membaca, menggerakkan bibir, huruf konsonan yang diinstruksikan juga tidak mampu diucapkan oleh anak, dan kemampuan bicaranya tidak ada. Ya, instrumen asesmen kemampuan bicara. Yang pertama, organ artikulasi yaitu bibir. Tesnya pertama memonyokkan bibir, kedua menarik bibir. Hasilnya adalah anak kurang mampu dalam mengucapkan artikulasi huruf yang kurang jelas, tetapi anak mampu mengikuti gerakan memonyongkan bibir dan menarik bibir tersenyum. 2. Organ gigi. Tes yang dilakukan meniup udara keluar melalui mulut. Hasilnya anak kurang mampu membunyikan huruf D, N, T, masih kurang jelas dalam penyebutannya. Anak masih susah mengucapkan huruf. Yang ketiga, organ lidah. Tes yang dilakukan menjulurkan lidah ke depan, menjulurkan lidah ke kiri, menjulurkan lidah ke kanan, menyentuh lengkungan gigi atas, mendorong pipi kiri, mendorong pipi kanan, dan menyapu bibir. Selanjutnya, instrumen asesmen kata lembaga, di mana kami melakukan konsonan vokal, bilabial, labiodental, dental, alveolar, palato-alveolar, palatal, velar, glotal, dengan memperhatikan penempatan vokal. Hasil dari tes yang kami berikan bahwasanya di mana anak tidak mampu mengucapkan kata dengan benar, penyebutan huruf yang dikeluarkan artikulasinya tidak jelas dan bergema. Bila anak menyebut kata seperti pisang, anak akan mengatakan saang. Begitupun dengan kata lainnya seperti buku, anak mengucapkan buku. Banyak kata yang diucapkan kurang jelas pada huruf M, D, U, E yang diperuntukkan kepada mutmainnah yang lahir pada tanggal 23 Juni 2010, agama Islam, yang bersekolah di SLBN 1 Barro, yang sekarang menempati kelas 3 sekolah dasar. Dengan kelebihan anak mampu memahami kata melalui gerakan bibir, mencari sumber suara, mampu melafalkan